Sekitar 10.000 warga Jawa Tengah hadir dalam musyawarah rakyat relawan Jokowi ke-17 di Semarang. Warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota ini antusias mengikuti jalannya musyawarah rakyat dari dalam gedung hingga di tenda luar. 3 nama calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto cukup mendominasi dari 5 nama calon lain yang diajukan. Nama ketiga capres itu muncul teratas dalam pemilihan langsung melalui e-voting terkait program pembangunan dan figur kandidat calon presiden 2024. Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan hasil sementara mengerucut pada 3 nama kandidat calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Sementara untuk nama kandidat calon wakil presiden, pilihan warga Jawa Tengah muncul nama Mahfud MD, Muldoko, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Jadi untuk hasilnya 3 capres agak mengerucut ke 3 nama, ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Airlangga Hartarto, ada Pak Prabowo. Nah untuk cawapres ada 5 nama cawapres yang relatif bersaing cukup ketat, ya. Ada Pak Mahfud MD yang agak kenceng belakangan, ada Pak Muldoko, ya, ada Pak Arsad, ada Pak Sandiaga Uno yang juga sempat menang di Riau, lalu ada juga Pak Erick Thohir yang lumayan stabil suaranya. Selanjutnya, musyawarah rakyat ke-18 akan digelar di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 2023. Dalam musra ke-18 direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Ya, saya masih bersama dengan Mas Denny dari SMRC dan juga Bang Rinto Wardana dari Ketua Umum Teman Ganjar. Kita masih menunggu bergabungnya Bang Andreas Pareira, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Denny kembali. Mas Denny, terlalu dinikah kalau kita menyimpulkan bahwa per hari ini nama Pak Ganjar Pranowo adalah baca pres terkuat? Ya tentu saja semua masih bisa terjadi ya sampai bulan Oktober nanti pencalonan presiden. Kalau kita baca per hari ini memang Ganjar masih punya dukungan yang paling kuat di mata publik ya. Kan dalam iklim demokrasi itu kita penting mengetahui aspirasi publik dan salah satu cara yang efisien, yang ilmiah mengetahui bagaimana keinginan publik itu lewat survei opini publik gitu ya. Dan sifatnya sangat inklusif, siapapun pemilih masyarakat itu punya peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya gitu ya. Tentu ada berbagai instrumen yang bisa dilakukan untuk menggali keinginan dari masyarakat seperti yang kalau kita lihat musra tadi kan dilakukan untuk menjaring tokoh yang diinginkan. Cuma kan bedanya musra ini sifatnya lebih eksklusif ya, dilakukan oleh para relawan Jokowi gitu ya. Sehingga tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat Indonesia tentu saja. Namun saya kira itu juga penting dan bisa dipahami begitu sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan mungkin di sana bahwa Jokowi itu masih punya power yang sangat besar dengan relawannya yang sangat besar. Mungkin itu yang ingin disampaikan sebagai daya tawar kepada partai politik saya kira. Jadi Anda melihat musra ini adalah sebetulnya caranya Pak Jokowi juga untuk menunjukkan bahwa calon-calon yang mungkin punya taste-nya Pak Jokowi bisa diformulasikan dalam musra. Ya kan bisa ditafsirkan demikian begitu ya. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa Pak Jokowi sejauh ini masih banyak sekali yang merasa puas dengan kinerjanya. Beliau tentu saja bisa dikatakan akan menjadi kingmaker di tahun 2024 dan itu salah satu prasyarat dasarnya kan approval ratingnya harus tinggi dan Pak Jokowi dalam hal ini punya prasyarat itu. Samping itu juga aturan main harus lebih dari 20%, itu juga akan membuat Jokowi punya ruang untuk memainkan perannya sebagai kingmaker misalnya. Dan ini saya kira salah satu cara begitu ya untuk melembagakan relawan-relawan Jokowi. Sebenarnya kan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi, sehingga mungkin ini cara gitu ya, cara untuk menyatukan kekuatan yang dulu
bisa mengantarkan Jokowi. Oke. di dalam. Tapi Mas Denny, tapi Anda sepakat tidak dengan tadi katakan oleh Bang Rinto bahwa partai politik juga sebaiknya tidak mengabaikan hasil-hasil potret survei seperti ini karena kerap kali kemudian narasinya adalah tidak memprioritaskan juga soal elektabilitas. Artinya rezimnya ini bukan rezim elektabilitas, jadi rezimnya memegang tiket begitu. Ya, tapi harus diingat bahwa dalam kontestasi itu pasti semua partai ingin menang, gitu ya. Walaupun elit partai mengatakan elektabilitas bukan satu-satunya faktor, tapi faktor yang sangat penting sebetulnya. Walaupun ada faktor yang lain, kita sadar bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan calon presiden karena itu mereka punya ruang yang luar biasa besar untuk bisa menentukan siapa calonnya, begitu ya. Tapi kan kalau kita baca aspirasi publik, di mana ada 3 tokoh yang mendapat dukungan cukup besar atau paling signifikan, kemudian juga ada gerakan-gerakan politik dari sejumlah partai, diantaranya Nasdem, kemudian sudah mendeklarasikan Anies. Kalau misalkan itu terrealisasi, mungkin akan menjadi semakin sempit ruang untuk manuver bagi partai politik untuk mencalonkan calon presiden yang tidak populer, begitu ya, karena harus bisa mengalahkan seorang calon yang menurut hasil survei sejauh ini punya potensi untuk menang, yaitu Anies Baswedan misalnya kalau dia maju, atau Ganjar Pranowo. Oke, Bang Rinto tadi Bang Rinto mengatakan bahwa Pak Ganjar ini bisa melanjutkan bagaimana program-program dari Presiden Jokowi. Tapi di saat yang sama kita tahu Pak Jokowi ini kerap kali memberikan sinyal-sinyalnya disebar. Tidak hanya ke Pak Ganjar saja kan Mas Denny, tapi juga ke Pak Prabowo Subianto, termasuk yang juga terjadi pada hari ini di HUT-nya Partai Gerindra. Bagaimana teman-teman relawan mencermati arah-arah sinyal-sinyal dukungan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini? Itulah hebatnya Jokowi ya. Jokowi ini adalah pemimpin Indonesia, di mana dia harus berdiri tegak di tengah-tengah semua kalangan dan semua pihak, termasuk capres-capres yang muncul, yang kita lihat disuguhkan di hadapan kita di publik. Tetapi saya melihat di sini bukan hanya semata-mata bahwa Pak Jokowi ini akan sedang menunjukkan netralitas dia ke dalam menyikapi capres-capres yang muncul. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat adalah Pak Jokowi ini juga masih dibayang-bayangi oleh kekuatan PDIP. Jadi Perjuangan yang menjadi partai pemenang pemilu pada Pilpres sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi memang harus menunjukkan sikap dia secara netral kepada semua capres-capres ini. Namun kita perlu lihat juga bahwa Pak Jokowi juga kalau kita bisa melihat secara lebih detail gitu ya terkait dengan sikap Pak Jokowi dalam merespon setiap capres yang muncul itu, kita bisa melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa capres tertentu itu yang paling ibaratnya kayak kalau kita alat elektronik itu kayak yang lebih kompatibel gitu dengan Pak Jokowi. Makanya kan kami menyampaikan bahwa capres itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya kan kami menyampaikan sebagai relawan untuk mempertahankan partai PDI Perjuangan itu sebagai pemenang pemilu nanti, ya maka Ganjar Pranowo harus ditetapkan sebagai calon presiden. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau kemudian ada kandidat lain yang bisa saja diusung oleh presiden juga begitu mendapatkan insentif kepuasan publiknya Pak Jokowi yang tinggi, dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto, itu kan artinya juga bisa menjadi saingan juga bagi Pak Ganjar yang selama ini diasosiasikan dengan Presiden Jokowi, Bang Rinto. Iya, jadi kita bisa melihat sikap Pak Jokowi ini juga adalah dalam rangka menjaga posisi dia juga di PDIP. Walau bagaimanapun PDIP adalah partai yang mengusung Pak Jokowi. Nah, di sini juga Pak Jokowi bermain dengan sangat cantik sekali karena memang sudah ada aturan, sudah ada rule yang telah diberikan oleh partai terhadap soal penetapan capres. Sudah ada aturan tegas yang disampaikan oleh PDIP supaya bahwa capres itu adalah hak prerogatif daripada ketua umum. Makanya Pak Jokowi itu berusaha untuk memoles tindakan-tindakan dia supaya tidak terkesan sedang mendukung salah satu saja begitu. Capres yang sebenarnya kalau kita lihat di publik menjadi antagonisnya PDIP gitu loh, yang notabene itu lahir dari rahimnya PDIP. Saya sebutkan itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya kan ini harus kita hati-hati menyikapi. Di satu sisi kita bisa melihat PDIP telah berhasil mengkader
memunculkan kader terbaiknya sebagai calon pemimpin nasional, tetapi di sisi lain PDIP sedang mengganjal, kita bisa melihat itu sedang mengganjal langkah dan elektabilitas dan juga popularitas daripada kader dia sendiri. Nah ini yang bagi saya menjadi catatan penting di mana PDIP harus hati-hati terkait persoalan ini. Oke, apa yang tadi sampaikan Mas Denny juga bahwa sebetulnya kalau kita lihat per hari ini ya Mas Denny belum bisa disimpulkan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat. Artinya ini masih bisa sangat berubah. Bagaimana Bang Rito menanggapi soal itu? Ya, ya namanya juga kan politik itu dinamis ya. Kadang-kadang keputusan sangat penting itu baru terjadi di penghujung jalan. Di penghujung jalan. Kita sudah banyak belajar terkait hal itu. Ketika keputusan-keputusan penting yang menyangkut nasib daripada bangsa ini seringkali diambil di detik-detik terakhir. Nah itu adalah bagi kami itu adalah hal yang wajar. Tetapi persoalan ini tidak mengakibatkan tergerusnya atau menurunnya semangat kami untuk terus mengangkat Ganjar, membesarkan nama Ganjar sebagai capres yang memiliki popularitas dan juga elektabilitas, tetapi juga kami terus melakukan kerja-kerja politik dalam rangka menyiapkan Ganjar sebagai memang capres yang pantas untuk diusung pada Pilpres 2024. Dan Anda yakin di ujung nanti Pak Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP atau mungkin partai gabungan yang lain misalnya? Jika kami mengatakan kami tidak yakin, maka kami akan mematahkan semangat moral daripada teman-teman. Tetapi kami punya keyakinan, karena apa? Dengan tidak dipilihnya, ditetapkannya Ganjar sebagai capres itu adalah kegagalan para relawan. Saya tidak membawa-bawa partai, tetapi bagi kami kalau Pak Ganjar Pranowo tidak ditetapkan sebagai capres, maka itu adalah kegagalan kami. Sehingga dengan alasan itulah yang mengakibatkan saya meminta kepada teman-teman relawan semua untuk terus bekerja keras, mengangkat, membesarkan nama Ganjar, memframing sedemikian rupa posisi Ganjar ini sebagai capres yang potensial dan memang layak untuk ditetapkan sebagai capres 2024. Oke, Mas Denny, kalaupun ada perubahan pada komposisi tiga besar atau katakanlah Pak Ganjar Pranowo sendiri karena ini masih sangat panjang. Menurut Anda apa yang membuat ini bisa berubah petanya? Karena kan belum ada yang signifikan sebetulnya kan secara angka elektabilitas. Ya kan belum ada tokoh yang elektabilitasnya lebih dari 50%. Sehingga termasuk Ganjar, kalaupun paling tinggi tadi ya, hanya sekitar 34% dalam simulasi 3 nama atau 43% dalam simulasi 2 nama. Artinya seorang calon presiden itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk juga dalam mencari wakil presiden, itu juga faktor yang mungkin akan menentukan bagaimana elektabilitas ke depan gitu ya. Kita tahu Pak Ganjar sangat kuat di wilayah Jawa Tengah, kemudian Pak Prabowo itu punya basis yang juga cukup kuat di Jawa Barat, sisa hasil pemilihan presiden 2019 dan 2014. Tapi jangan lupa kemudian ada nama Anies Baswedan yang juga sebetulnya sudah mulai mengambil sebagian dari pemilih Prabowo. Saya masih pernah melakukan analisis meng-cross tabulasi pilihan dari pemilih presiden tahun 2019 dengan pilihan sekarang. Jadi 2019 milih hasilnya bagaimana tuh, Mas? Apa gitu, kemudian sekarang kalau pilihan dadakan sekarang memilih siapa? Ternyata lebih dari 40% pemilih Prabowo itu sudah mulai melirik Anies sekarang. Prabowo masih cukup besar tentu saja karena masih terselamatkan oleh masuknya sejumlah pemilih dari kalangan pemilih Jokowi. Jadi saya kira konstelasi itu akan cukup menentukan. Jadi Bang Rinto bisa saja masuk ke dalam memilih Pak Prabowo sekarang misalnya begitu. Artinya adalah Prabowo itu cukup rawan sebetulnya ya. Prabowo cukup rawan karena basis pemilihnya sendiri sudah mulai berkurang. Sementara ada nama baru yang lebih segar di sana, ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Sejauh ini sih 2 nama itu saya kira yang paling punya potensi ke depan di luar tentu saja manuver partai politik untuk calonkan. Kantong suaranya Pak Ganjar tidak berubah atau justru semakin bertambah? Pak Ganjar tentu punya basis di Jawa Tengah yang sangat kuat, sangat dominan, dan juga di wilayah ke arah timur gitu ya, Jawa Timur, kemudian juga di Indonesia bagian timur juga dukungannya cukup signifikan. Sementara Anies Baswedan ada di Jawa Barat sampai ke Sumatera. Nah Prabowo ini antara 2 wilayah itu yang mungkin signifikan ada di wilayah Jawa Barat, beririsan dengan pemilih Anies. Saya kira dari sisi wilayah demikian, kemudian dari sisi
ideologi, mungkin pemilih Prabowo dengan Anies juga punya irisan gitu ya, pemilih-pemilih yang cenderung lebih Islamis begitu, itu akan jadi perebutan ceruk bagi kedua tokoh tersebut. Oke. Temuannya teman-teman relawan sama Bang Rinto bahwa Pak Ganjar memang kuat di Jawa Tengah, di bagian agak ke timur dan agak ke barat ini masih menjadi PR sebetulnya. Ya, sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman memang kami melihat perkembangan terakhir ini di mana ketika Pilpres 2019 untuk bagian barat ini Pak Jokowi benar-benar tidak mendapat tempat ya. Tetapi untuk Pak Ganjar Pranowo kami melihat ada sedikit perubahan peta kekuatan politiknya. Ternyata penerimaan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu lebih baik daripada Pak Jokowi pada Pilpres 2019. Itu yang kami lihat di lapangan. Tapi sekali lagi Anda mau katakan bahwa dengan hasil survei ini sebaiknya PD Perjuangan mencermati nama Pak Ganjar dan meyakini bahwa Ganjar lah yang harus diusung. Itu yang saya tegaskan tadi bahwa jika PDIP ingin mempertahankan diri sebagai partai pemenang pemilu, sama seperti tahun kemarin dan 2014 itu, maka dengan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan predikat itu. Saya akan sapa Bang Andreas Sugo Pareira, politisi PD Perjuangan. Bang Andreas, halo, selamat malam Bang. Selamat malam, selamat sore. Terima kasih Bang Andreas sudah bergabung. Tadi terakhir Bang Rinto Wardana, Ketua Umum Relawan Teman Ganjar mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick, maka harus mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Apa tanggapan PD Perjuangan? Tapi dijawab nanti Bang. Kita break dulu, kami akan segera kembali.